Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Adik-adik, sebelumnya Ibu mau memperkenalkan nama Ibu dulu. Nama Ibu adalah Ibu Farawati yang sering dipanggil dengan Ibu Farah. Di kelas ini, di semester 2 ini, Ibu dipercaya untuk mengampu mata kuliah hukum pidana. Mata kuliah hukum pidana ini bobot SKS-nya adalah 4 SKS, ya. Ibu masuk ke dalam deskripsi hukum pidana, ya. Jadi gambaran apa sih yang dimaksud dengan hukum pidana tersebut, ya. Hukum pidana ini adalah merupakan suatu mata kuliah wajib, ya, yang merupakan cabang utama dari ilmu hukum yang mempelajari tentang peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, ya. Jadi diancam dengan sanksi pidana. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep dasar daripada hukum pidana, azas-azas daripada hukum pidana, sejarah dan sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Lalu apa sih capaian pembelajarannya? Ya, dari capaian pembelajaran mata kuliah ini, maka diharapkan mahasiswa itu dapat mengidentifikasi unsur-unsur tentang tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, mampu menganalisis kasus-kasus hukum pidana berdasarkan teori dan prinsip daripada hukum pidana, mampu menjelaskan konsep dasar hukum pidana dan ruang lingkupnya dalam sistem hukum Indonesia, mampu menyusun argumentasi hukum yang terkait dari suatu kasus pidana secara sistematis, ya. Dari hukum pidana tersebut nanti apa sih yang akan dibahas, ya? Pokok bahasan materi dari hukum pidana yang nanti mau Ibu bahas, ya, itu pada garis besarnya adalah pengantar hukum pidana. Yang kedua adalah sejarah dan perkembangan hukum pidana. Yang ketiga adalah azas-azas di dalam hukum pidana. Yang keempat, subjek dan objek di dalam hukum pidana. Lalu yang kelima, teori pemidanaan, tujuan dan jenis pidana. Yang keenam, ya, pertanggungjawaban pidana. Yang ketujuh, alasan penghapus pidana. Yang kedelapan, percobaan. Yang kesembilan, penyertaan. Yang kesepuluh, perbarengan tindak pidana. Yang ke-11 adalah hapusnya penuntutan dan pelaksanaan pidana. Yang ke-12 adalah residivis atau pengulangan tindak pidana. Yang ke-13 adalah delik aduan dan penafsiran pada hukum pidana. Ibu ingin memberikan sedikit gambaran, ya. Pengantar hukum pidana itu adalah nanti apa sih pengertian daripada hukum pidana, apa sih tujuannya atau fungsinya, ya, daripada hukum pidana. Lalu sejarah perkembangan hukum pidana. Nanti pada sejarah perkembangan hukum pidana ini Ibu menjelaskan pra penjajahan, penjajahan pada waktu Belanda, lalu penjajahan oleh Jepang, dan yang terakhir adalah periode kemerdekaan. Azas-azas di dalam hukum pidana ini ada beberapa azas nanti yang akan kita bahas. Misalnya azas tentang azas legalitas, ya, azas kepastian hukum, azas keadilan, azas praduga tak bersalah, dan azas persamaan. Subjek dan objek dalam hukum pidana. Subjek dan objek dalam hukum pidana itu adalah subjeknya adalah manusia, ya, dalam hal ini bisa individu atau kelompok, dan juga badan hukum, ya. Lalu objeknya itu adalah dalam konteks pidana merujuk pada benda, pada hak atau kepentingan yang menjadi sasaran atau objek dari tindak pidana.
Lalu tentang pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana ini adalah erat sekali hubungannya dengan konsep kesalahan, ya. Konsep kesalahan ini di mana pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana apakah dia disengaja atau tidak disengaja, ya, atau disebut dengan kealpaan. Alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana ini ada dua, ya. Alasan pembenar dan alasan pemaaf. Yang lanjutnya adalah mengenai percobaan atau bisa disebut dengan pogging. Percobaan itu adalah pelaku berniat melakukan suatu tindak pidana dan telah memulai pelaksanaannya, namun tindak pidana tersebut tidak selesai atau tidak mencapai hasil yang diinginkan bukan karena kehendak pelaku itu sendiri, ya. Jadi ketahuan dengan pihak lain, ya, seperti itu. Lalu penyertaan ini bisa disebut dengan delaming, ya. Penyertaan di dalam hukum pidana itu adalah keikutsertaan lebih dari satu orang di dalam suatu tindak pidana, baik itu sebagai pelaku utama maupun pembantu. Jadi di dalam penyertaan ini ada beberapa bentuk, ya, yaitu adalah pelaku turut melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan, dan yang terakhir adalah pembantuan. Ini adalah bentuk-bentuk dari penyertaan tersebut. Lalu perbarengan atau bisa disebut dengan summon law, perbarengan di dalam melakukan suatu tindak pidana. Perbarengan ini adalah suatu keadaan di mana seseorang pelaku melakukan beberapa tindak pidana yang belum diputus oleh hakim dan tindak pidana tersebut dapat diadili sekaligus dalam satu proses hukum. Jadi pelaku tersebut melakukan lebih dari satu tindak pidana, ya. Lalu hapusnya penuntutan dan pelaksanaan tindak pidana. Hapusnya penuntutan dan pelaksanaan tindak pidana ini ada beberapa. Salah satunya, ya, itu adalah meninggal dunia. Jadi tersangka atau terdakwa itu meninggal dunia ataupun kedaluarsa. Jadi kalau sudah meninggal dunia maka tidak ada tuntutan lagi, ya, dan tidak ada pelaksanaan pidana. Lalu residivis. Residivis ini adalah pengulangan daripada tindak pidana, ya. Residivis di dalam hukum pidana atau pengulangan tindak pidana terjadi ketika seseorang yang telah dijatuhi hukuman pidana melakukan tindak pidana lain setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap, ya. Jadi dia sudah sudah dipenjara, ya. Terus dia melakukan suatu tindak pidana lagi. Nah, di dalam hukum pidana Indonesia mengatur pemberatan pidana bagi pelaku residivis, yaitu dengan menambahkan 1/3 dari ancaman pidana maksimal. Terus yang terakhir adalah mengenai delik aduan dan penafsiran di dalam hukum pidana, ya. Delik aduan di sini di dalam hukum pidana adalah jenis tindak pidana yang penuntutannya hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan, ya. Jadi tanpa adanya pengaduan maka aparat penegak hukum tidak dapat memproses tindak pidana tersebut, berbeda dengan delik biasa yang dapat diproses tanpa adanya pengaduan, ya. Jadi kalau delik biasa itu tanpa ada pengaduan maka penegak hukum bisa memproses, ya. Jadi definisinya adalah tindak pidana yang dapat diproses oleh aparat penegak hukum tanpa memerlukan pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan, ya. Lalu penafsiran dalam hukum pidana. Nah, penafsiran dalam hukum pidana ini ada beberapa juga, ya. Apa sih yang dimaksud dengan penafsiran hukum pidana? Penafsiran hukum pidana itu adalah proses untuk memahami
dan menjelaskan makna suatu ketentuan pidana di dalam undang-undang, terutama ketika terdapat ketidakjelasan atau kekosongan dalam aturan tersebut, ya. Tujuannya adalah untuk memastikan penerapan hukum pidana yang adil dan sesuai dengan tujuan hukum, ya. Lalu penafsirannya seperti apa? Ya, di sini ada beberapa penafsiran, yaitu penafsiran secara gramatikal, ya, penafsiran secara sistematis, penafsiran secara historis, penafsiran secara teologis, penafsiran secara restriktif, dan penafsiran secara analogis, ya. Jadi itu gambaran atau garis besar pada materi hukum pidana yang nanti akan kita bahas, ya, dalam semester ini. Metode pembelajaran Ibu, ya, nanti kita bisa melakukan dengan ceramah atau menggunakan LCD, ya. Ibu nanti memaparkan PPT Ibu, ya. Tanya jawab. Jadi nanti adik-adik yang misalnya kurang paham atau belum memahami, nanti bisa minta penjelasan ke Ibu lagi, ya. Nanti Ibu ulang. Diskusi kelas, ya. Diskusi kelas di sini adalah maksimal 5 orang, ya. Kajian literatur hukum. Nah, kajian literatur hukum ini nanti erat hubungannya dengan yang namanya kajian terhadap kasus-kasus hukum, ya, kasus-kasus tentang tindak pidana, ya. Nanti kita analisis secara bersama-sama dengan membuat kelompok. Presentasi kelompok. Nah, ini ada juga tugas presentasi kelompok di mana nanti adik-adik membuat kelompok juga. Nanti materi yang adik buat itu dipresentasikan di kelas, ya. Setelah presentasi nanti baru kita ada tanya jawab, ya, tanya jawab antara teman-teman Anda, ya. Nanti Anda yang di depan yang mempresentasikan nanti bisa menjawab, ya. Nanti satu dengan lainnya saling bekerja sama, ya, seperti itu. Nah, sebelum Ibu tutup, ada yang ditanyakan? Tidak ada, ya. Nah, di sini ada adagium, yaitu adagium hukum, ya, tentunya. Fiat justitia ruat celum, ya. Keadilan itu harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh, ya. Ini artinya apa? Kita menekankan pentingnya penegakan hukum yang kuat, bahkan dalam situasi yang sulit, ya. Sekian adik-adik, terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.